Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai aritmatika sosial. Lebih tepatnya atau khususnya keuntungan dan kerugian. Nah, untuk materi aritmatika sosial sendiri dapat kalian jumpai di mata pelajaran matematika kelas 7 semester 2. Namun, sebenarnya materi aritmatika sosial ini sering kalian jumpai di kehidupan sehari-hari. Hanya saja mungkin kita tidak paham atau tidak menyadari bahwa ternyata matematika itu sangat dekat dengan kita. Nah, aritmatika sosial sendiri sebenarnya ada 6 bab yang akan kita bahas. Pertama tadi kan keuntungan kerugian, namun selain itu ada diskon, pajak, bruto neto tara, dan juga bunga tunggal. Nah, kita akan bahas dulu mengenai keuntungan. Keuntungan itu terjadi jika pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Yang pertama. Yang kedua, jika pendapatan lebih besar daripada modal. Dan yang ketiga, jika harga jual lebih besar daripada harga beli. Itu juga dinyatakan untung. Nah, untuk mencari persentase keuntungan atau berapa persen keuntungannya, kita dapat menggunakan rumus persentase untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli per harga beli dikali 100%. Di sini harga jual dikurangi harga beli karena harga jualnya kalau untung pasti harga jual lebih tinggi daripada harga beli. Tetapi dibaginya tetap dibagi harga beli. Contohnya saja misalnya saya membeli masker dengan harga 35.000, lalu saya jual kembali kepada teman saya 40.000. Nah, berarti harga jual itu adalah harga yang saya jual ke teman saya tadi kan 40.000. Harga beli saya 35, maka 40 dikurangi 35 per 35. Itu contoh untuk mencari persentase keuntungan, lalu dikalikan 100%. Nah, namun simpelnya secara sederhana, persentase untung itu dapat dicari dengan kita mencari dulu besar keuntungannya. Jadi besar keuntungan dibagi modal dikali 100%. Tadi saya beli masker 35, saya jual 40. Nah, berarti besar keuntungan yang saya dapat adalah 40 dikurangi 35.000, yaitu 5.000. Modalnya adalah uang yang saya keluarkan untuk membeli masker, yaitu 35.000. Jadi 5.000 per 35.000 dikali 100%. Begitu untuk mencari persentase keuntungan. Oke, selanjutnya kita akan bahas kerugian. Kerugian sama, tadi juga ada kondisi 3, ini juga ada 3 kondisi. Yang pertama, jika pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran. Kedua, jika pendapatan lebih kecil daripada modal. Dan yang ketiga, jika harga jual lebih kecil daripada harga beli, maka dinyatakan rugi. Nah, untuk mencari persentase kerugian atau PR sama dengan HB kurangi HJ per HB. Jadi kalau tadi untuk mencari persentase keuntungan HJ kurangi HB, tetapi kalau untuk mencari persentase kerugian HB kurangi HJ. Karena jika seseorang dikatakan rugi, maka harga beli sudah pasti lebih tinggi daripada harga jual. Contohnya saja, misalkan saya membeli sepeda motor di tahun 2020 dengan harga 15 juta. Lalu saya jual di tahun 2021 hanya laku 14 juta. Nah, berarti harga beli saya adalah 15 juta. Harga jual sepeda motor tadi adalah 14. Berarti kan saya mengalami kerugian. Nah, untuk secara simpelnya, secara sederhananya, PR atau persentase rugi itu dapat dihitung dengan besar kerugian dibagi modal dikali 100%. Contohnya tadi saya beli sepeda motor 15 juta di tahun 2020, lalu 1 tahun kemudian saya jual tapi hanya laku 14 juta. Nah, itu kerugian saya berarti 1 juta dari 15 juta kurangi 14 juta. Dibagi modal, yaitu uang yang saya keluarkan untuk membeli sepeda motor, yaitu 15 juta dikali 100%. Seperti itu caranya. Nah,
setelah tadi kita bahas tentang keuntungan dan kerugian, sekarang kita akan studi kasus. Untuk kasus yang pertama, ini Pak Subur, seorang penjual bubur ayam di daerah Surabaya. Setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar untuk membeli bahan pokok pembuatan bubur ayam. Pak Subur menghabiskan uang 1 juta rupiah. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat sekitar 150 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga Rp10.000 per porsinya. Pada hari itu, Pak Subur dapat menjual habis dagangannya. Nah, kira-kira ini termasuk laba atau rugi? Kalau misalnya kita hitung. Baik, coba saya hitung. Jadi di sini 1 juta modalnya. Terus dengan bahan baku tersebut Pak Subur mampu membuat 150 porsi. Berarti 150 ya. 150. Nah, dikalikan dengan harga per porsinya adalah 10.000. 10.000, maka uang yang didapatkan oleh Pak Subur adalah 1.500.000 begitu ya. Nah, berarti karena pendapatannya Pak Subur ini lebih banyak daripada modalnya, maka Pak Subur dikatakan ini kan 1 juta. Nah, sedangkan ini 1.500.000. Maka bisa dikatakan Pak Subur mengalami laba atau untung begitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang pembahasannya kita untuk mencari persentase kerugiannya juga. Jadi modal kita pertama tulis dulu modalnya, yaitu modalnya 1 juta. Lalu pendapatannya adalah 150 kali 10.000 sama dengan 1.500.000. Nah, karena pendapatannya lebih besar daripada modal, maka Pak Subur mengalami untung atau laba. Untung atau laba yang diperolehnya Pak Subur adalah berapa? Yaitu dari Rp1.500.000 dikurangi 1 juta sama dengan 500.000. Maka persentase keuntungan yang didapatkan oleh Pak Subur adalah dengan cara 500.000 dibagi 1 juta dikali 100% sama dengan 50%. Ya, jadi besar keuntungannya berapa dibagi modal dikali 100%. Itu kalau mengalami keuntungan. Nah, untuk yang kasus 2, Pak Woso, seorang penjual bakso di daerah Malang. Setiap hari Pak Woso menghabiskan 800.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat bakso. Dengan bahan baku tersebut, Pak Woso bisa membuat 120 porsi dengan harga Rp8.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan dan banjir di tempat yang biasanya Pak Woso berjualan, sehingga hari itu Pak Woso hanya bisa menjual 90 porsi. Nah, kira-kira kalau misalnya kita hitungnya menggunakan imajinasi saja. Coba, hanya laku 90 dengan harga 8.000, maka 90 kali 8.000 sama dengan 720. Nah, 720 ini 80 kan, ini ya 8.000 sama 90 kita kalikan. Jadi 90 dikali 8.000 yaitu sama dengan 720. Nah, sedangkan modalnya Pak Woso adalah 800.000. Maka Pak Woso jelas mengalami rugi. Ya, berarti dia rugi. Pak Woso rugi, Pak Woso. Nah, kasus 2 kita akan bahas. Jadi kita tulis dulu modalnya 800.000, pendapatannya adalah 90 kali 8.000 sama dengan Rp720.000. Lalu karena pendapatan lebih kecil daripada modal, maka Pak Woso rugi.
rugi yang diperoleh Pak Woso adalah berapa? 800.000 kurangi 720, yaitu sama dengan 80.000. Presentasenya berapa persentase kerugiannya? 80.000 ya. Jadi 80.000 per 80.000 per 800.000, karena tadi besar kerugian per modal dikalikan 100%. Nah, berarti berapa Pak Woso ruginya? Sama dengan 10%. Dari mana 10%? Dari ini. Jadi ini kan nolnya ada 4 ya. Kita bagi 10.000 berarti 1, 2, 3, 4. Kita coret. Nah, yang bawah juga 4 dicoret 1, 2, 3, 4. Dicoret juga. Seperti ini. Lalu ini masih punya 01. Ini juga 0 punyanya 002. Berarti di sini coret 1 saja. Di sini coret 1. Nah, 8 kalikan 10, 80 dibagi 8 sama dengan 10%. Begitu yang bisa saya sampaikan untuk aritmatika sosial ini. Semoga kalian bisa paham tentang penjelasan yang saya jabarkan tadi. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian tentang video ini. Dan memang jika ada yang kurang, bisa menuliskan sarannya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.